我不认识他。夏老大要见你。Karena kalah jumlah, akhirnya Tony kalah dan pingsan. Dan ia pun dibawa ke tempat bos gangster itu. Bos gangster itu pun memperingatkan Tony untuk secepatnya membayar hutangnya. Kalau tidak, maka nyawa Tony dalam bahaya. Scene pun berpindah, karena kondisi ekonomi dan ibunya yang sudah sakit parah, dan juga Tony yang harus bayar hutang, sehingga membuat Tala dan pamannya akan mencari uang dengan cara pintas, yaitu bermain judi di acara pacuan kuda. Di saat itu juga, ternyata Musa dan ayahnya beserta Jenny juga menonton acara itu. Dan tak sengaja, mereka pun bertemu. Karena Tala pernah berbuat salah padanya, Musa pun meminta agar Tala menemani dirinya selama berada di Hong Kong. Tetapi Tala menolak dan sedikit cuek. Karena bujukan Tony, akhirnya Tala bersedia menemani Musa asal ia mendapatkan bayaran. Dan hari-hari pun mereka berdua lalui bersama di kota Hong Kong yang begitu megah. Sampai saat mereka duduk bersama dan saling curhat, Musa pun menceritakan bahwa hubungan antara ia dan ayahnya renggang semenjak kematian ibunya. Sedangkan Tala bercerita bahwa ia terjebak di Hong Kong karena dulunya ibunya bekerja sebagai TKW, dan ia beserta pamannya menyusul ibunya. Dan mereka tak bisa pulang ke Indonesia karena tak ada biaya, dan juga keberadaan mereka yang ilegal di Hong Kong. Singkat cerita, ketika mereka mau berpisah, Musa pun memberikan Tala sebuah sepatu baru yang sama persis seperti sepatu Tala tempo hari. Scene pun berganti saat Tony yang tertangkap dan dipukuli oleh anak buah Pileksau karena menyuruhnya untuk secepatnya bayar hutang. Dan hal itu dilihat oleh ibu Tala. Kamu itu benar-benar sudah keterlaluan. Mau nggak mau, ya Tony harus jujur kepada ibu Tala bahwa selama ini mereka bekerja sebagai tukang copet jalanan. Dan hal itu membuat ibu Tala begitu sangat marah dan geram. Ibunya Tala pun menyerahkan kembali uang yang diberikan Tony kepadanya. Ia mengatakan bahwa uang ini adalah uang haram dan tak pantas digunakan. Ambil! Kemudian, Tony pun membawa uang itu kepada bos gangster untuk membayar hutang-hutangnya. Namun jumlahnya itu sangat jauh dari kata cukup, sehingga membuat bos gangster itu marah dan ia memberikan peringatan kepada Tony dengan cara memotong satu jari milik Tony. Tony pun berjanji dengan sungguh-sungguh akan melunasi semua hutangnya dengan cepat. Singkat cerita, kemudian Musa mampir ke rumah Tala dengan membawa beberapa barang belanjaan. Tetapi ibunya Tala sangat marah karena merasa anaknya sendiri telah menjatuhkan harga dirinya sendiri dengan memanfaatkan Musa. Kemudian Tala mencoba menjelaskan kepada Musa bahwa ia tak pernah berniat begitu, melainkan itu cuma perintah Tony. Tapi ia tak pernah menuruti dan tampaknya benih-benih cinta memang sudah mekar di antara mereka berdua. Kemudian scene pun berpindah di malam hari. Ketika Musa baru datang, tiba-tiba saja Tony datang mencegatnya untuk membicarakan suatu hal. Mungkin ingin minjam duit kali ya.
Namun saat itu juga Jenny datang dan mengajak Musa untuk masuk. Dan Jenny juga mengatakan bahwa nanti akan ada makan malam bersama ayahnya. Ia pun juga menyuruh Tala untuk datang. Tentu saja itu membuat Musa senang. Dan di saat itu juga Tony mulai berpikir niat jahatnya, yaitu dengan cara menculik Jenny dan meminta tebusan kepada ayahnya nantinya. Singkat cerita, Tala pun ikut makan malam bersama keluarga Musa dan juga Jenny. Ia pun berpura-pura sebagai mahasiswa di Hong Kong kepada ayah Musa. Karena merasa kurang enak, Tala terlihat gugup dan ia meminta izin ke toilet sebentar. Kemudian, Jenny pun menyusul dirinya sambil mengintimidasi Tala, bahwa sebenarnya ia telah mengetahui bahwa siapa sebenarnya Tala. Karena merasa tertekan, Tala pun berani jujur kepada ayah Musa siapa dirinya sebenarnya. Kemudian ia pun pamit langsung pergi dari tempat itu. Saat setelah dia pergi, ia pun dikejar oleh Musa, tetapi Tala yang telah kecewa karena mengikuti permintaan Musa. Ia pun meminta agar Musa segera pergi meninggalkannya, karena mereka tidak mungkin bisa bersatu. Tala. Dan saat mereka berpisah, tiba-tiba saja terdengar suara Tala yang menjerit minta tolong. Musa pun segera mencari keberadaan Tala yang telah diculik oleh anak buah Peleksang. Musa pun berusaha menghadapi mereka, dan perkelahian pun terjadi. Tetapi karena kalah jumlah, Musa pun harus pingsan dibuatnya setelah dihantam dengan sebuah balok. Scene pun berpindah di tempat bos gangster, dan Tala sudah berada di tempat itu dengan keadaan sudah terikat. Ketika penutup wajahnya dibuka, Tony pun terkejut karena ternyata itu adalah Tala keponakannya sendiri, bukan si Jenny. Rencana awalnya ingin menculik Jenny ternyata salah sasaran. Ketika Tala terbangun dari pingsannya, akhirnya Tony meminta Tala berpura-pura menjadi Jenny. Kalau tidak, mereka berdua bakalan mati. Kemudian, bos gangster itu pun menyuruh Tony untuk menelpon ayahnya Jenny. Dan ia berpura-pura meminta nomor telepon Musa kepada Tala agar bisa menghubunginya. Saat tersadar, Musa pun langsung mengangkat telepon itu. Dan di sini, bos gangster itu pun langsung berbicara dengan Musa agar menebus Jenny yang tak lain adalah Tala dengan tebusan 10 juta dolar. Kemudian Musa menghadap ayahnya dan memohon agar membantunya. Ayahnya Musa pun membantu Musa karena ia tak ingin lagi kehilangan orang yang ia sayang. Satu hal yang bikin Papa nama orang yang Papa cintai. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Musa pun menyerahkan uang tebusan yang telah diminta oleh bos gangster itu. Namun sialnya, ternyata uang itu tak cukup 10 juta dolar, sehingga membuat bos gangster itu pun marah dan akhirnya pertarungan antara Musa dan para gangster itu pun terjadi. Entah Musa belajar bela diri dari mana, mungkin dari Iko Uwais, ia pun dengan mudahnya menghadapi para gangster itu. Kemudian diam-diam, Tony berniat untuk melepaskan ikatan Tala. Namun bos gangster itu pun keburu mengetahuinya, dan ia pun ditembak tepat mengenai kakinya. Kemudian bos gangster itu pun membawa Tala ke tempat lain, dan menyuruh anak buah andalannya untuk membunuh Musa. Sehingga membuat pertarungan keduanya menjadi sangat sengit. Karena bos gangster itu lengah, Tala berhasil merebut senjatanya dari Peleksang dengan cara memukulnya dengan balok.
Tetapi harusnya Tala menembak bos gangster itu. Namun ia tak melakukannya karena mungkin sang sutradara menyayangi bos gangster itu. Sehingga Tala hanya menembak anak buahnya saja. Namun karena kebodohannya, bos gangster itu pun kembali bisa merebut senjatanya dari tangan Tala. Dengan keadaan yang sudah sekarat, Tala pun berusaha kembali menolong Musa dengan cara memukulkan tas yang berisi uang segepok kepada bos gangster itu. Hingga bos gangster itu pun terlempar ke dasar laut. Tetapi ia sempat menembakkan 2 kali tembakan ke arah Musa, hingga mengenai perutnya. Sebelum menemui malaikat maut, Musa pun menyuruh Tala untuk membawa uang itu untuk ia dan ibunya bisa kembali ke Indonesia. Hingga scene berpindah diperlihatkannya ayahnya Musa yang begitu sedih karena harus kehilangan orang yang ia sayangi untuk kedua kalinya. Scene terakhir diperlihatkan Tala dan keluarganya sedang berada di suatu tempat di Hong Kong, dan mereka berencana untuk kembali ke Indonesia alias pulang kampung karena mudik dilarang oleh pemerintah. Dan film pun berakhir. Tamat. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Endingnya mungkin menyedihkan untuk yang dirasakan para bucin-bucin di seluruh Indonesia. Jadi belum dipastikan apakah Musa sudah mati atau belum, karena di film ini memang tidak diperlihatkan prosesi pemakamannya. Namun yang dapat kita lihat, ayahnya Musa begitu sedih dan Tala yang tak bersama Musa. Itu berarti kemungkinan Musa memang sudah kembali ke lobi akhirat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Dadah!